my channel. Perkenalkan, nama saya Nofridatin Ceria, NIM 2201060048. Saya mahasiswa Universitas Nusantara Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Kimia. Saya akan menjelaskan materi tentang hidrogen. Tapi sebelum memulai dengan materi, saya akan membuat pantun terlebih dahulu. Bunga mawar harum semerbak, menyenangkan hati yang melihat. Mari simak video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Hidrogen. Apa itu hidrogen? Hidrogen merupakan unsur paling sederhana, terdiri atas satu elektron dan satu proton. Merupakan unsur yang paling banyak ditemukan di alam semesta. Memiliki 3 isotop, yaitu protium, deuterium, dan tritium. Keberadaan hidrogen secara tidak sengaja ditemukan oleh Theophrastus Paracelsus. Pertama kali ditemukan sebagai suatu unsur pada tahun 1766 oleh Henry Cavendish. Pada tahun 1781, Cavendish mempelajari reaksi antara oksigen dengan hidrogen. Pada tahun 1783, unsur yang ditemukan oleh Cavendish tersebut diberi nama hidrogen yang berasal dari kata hydros dan genes. Pada suhu kamar, hidrogen berada dalam bentuk gas yang tidak berwarna dan tidak berbau. Hidrogen cair, tekanan tinggi, suhu negatif 252,87 derajat Celcius. Hidrogen cair memiliki viskositas yang sangat rendah. Dalam keadaan padat membentuk kristal heksagonal. Hidrogen memiliki sifat umum. Yang pertama, nama hidrogen, simbol H, nomor atom 1, berat molekul 1,00794. Golongan 1, nama golongan tidak ada. Periode 1, bilaks S. Wujud gas pada 298 Kelvin atau gas ringan. Warna tidak berwarna. Klasifikasi non-logam. Keberadaan komersial dalam tangki bertekanan. Hidrogen juga memiliki sifat kimia. Yang pertama, ditentukan oleh 3 proses, yaitu pelepasan elektron valensi, pengikatan satu elektron, pemakaian elektron bersama. Reaktivitas hidrogen sedang, akan tetapi hidrogen sangat mudah terbakar. Hidrogen juga memiliki sifat fisika. H2 merupakan zat berupa gas tak berwarna, sedikit larut dalam semua pelarut pada 298 K dan satu tekanan 1 bar. H2 hampir mendekati hukum-hukum gas ideal. Struktur padat H2 dapat digambarkan sebagai kisi HCP. Harga titik lebur entalpi pembentukan, titik didih, dan entalpi penguapan sangat rendah, yang dikarenakan adanya ikatan van der Waals yang lemah di dalam molekul-molekul H2. Ikatan kovalen dalam H2 tidak sifat ikatan tunggal di dalam molekul diatomik. Teman-teman bisa melihat di slide sifat fisika dari hidrogen. Hidrogen juga memiliki konfigurasi, teman-teman bisa lihat di slide. Selanjutnya, reaksi kimia hidrogen. Hidrogen adalah gas yang tidak berwarna. H2 lebih ringan dibandingkan udara. Campuran hidrogen dan udara tidak bereaksi jika tidak api. Bila ada api menghasilkan warna nyala, karakteristik merah yang hanya menghasilkan produk H2O. Ini dia reaksi, teman-teman. 2H2 dalam bentuk gas ditambah O2 menghasilkan 2H2O. Reaksi hidrogen dengan air. Hidrogen tidak bereaksi dengan air. Kelarutan hidrogen dalam air sekitar 0,00160 gram kilogram pangkat minus 1 pada 20 derajat Celcius. Reaksi hidrogen dengan halogen, H2 ditambah F2 menghasilkan 2F. Reaksi hidrogen dengan asam. Hidrogen tidak bereaksi dengan larutan asam. Reaksi hidrogen dengan basa. Hidrogen tidak bereaksi
dengan larutan basah. Pembakaran hidrogen. Teman-teman bisa lihat di slide perbandingan kalori yang dihasilkan dari beberapa bahan bakar. Selanjutnya, kegunaan. Proses produksi metanol, etanol, dan alkohol yang lebih tinggi dari C-gas. 2CO ditambah H2 menghasilkan CH3, CH2OH ditambah H2O. Yang kedua, reaksi hidrogenasi molekul organik. R2C, CHR2 ditambah H2 menghasilkan R2HC, CHR2. Pembentukan logam dari oksidanya MO2 ditambah 2H2 menghasilkan M tambah 2H2O, hidrogen sebagai bahan bakar. Pembuatan hidrogen. Pembuatan hidrogen bisa dibuat dengan mereaksikan asam-asam encer dan logam-logam yang cocok, misalnya Fe dan Zn. Zn ditambah 2HCl menghasilkan ZnCl ditambah H. Fe ditambah 2SO4 menghasilkan FeSO4 ditambah H2. Mereaksikan logam-logam tersebut dengan larutan aqueous alkali yang membentuk hidroksida amfoter, misalnya Zn dan Al. 2Al ditambah 2NaOH ditambah 6H2O menghasilkan 2Na AlOH ditambah 3H. Mereaksikan hibrida logam dengan air. CaH2 ditambah 2H2O menghasilkan CaOH2 ditambah 2H. Logam-logam golongan 1 membebaskan H2 dari air. Contoh reaksinya 2K ditambah 2H2O menghasilkan 2KOH ditambah H2. Tetapi reaksi seperti ini tidak cocok untuk penggunaan preparatif sebab reaksi ini berlangsung sangat dahsyat. Contoh pada bidang industri. CH4 tambah H2O menghasilkan CO ditambah 3H2O. Teman-teman bisa lihat di slide. Selanjutnya yaitu kelimpahan dari hidrogen. Kelimpahan hidrogen di bumi nomor 3 setelah silikon dan oksigen terutama ditemukan dalam bentuk air atau bergabung dengan karbon dalam molekul-molekul organik, hidrokarbon, tanaman, dan jasad hewan. Di alam hidrogen yang mempunyai 3 isotop yaitu hidrogen, deuterium, tritium. Ini ketiga isotop ini saya sudah jelaskan di awal materi tadi. Yang selanjutnya reaktivitas dari hidrogen itu sendiri. Kondisi ambien hidrogen bersifat tidak sangat reaktif. Ketidakreaktifan pada awalnya lebih disebabkan faktor kinetika daripada faktor termodinamika yang ditimbulkan oleh kekuatan ikatan H dengan H. Campuran hidrogen dan udara tidak bereaksi jika tidak api. Bila ada api menghasilkan warna nyala karakteristik merah yang hanya menghasilkan H2O. Ini dia punya reaksi. Contohnya halogen bereaksi dengan H2. H2 ditambah X2 menghasilkan 2HX. X sama dengan F, Cl, Br dengan kecenderungan reaksi menurun dari atas ke bawah. Hidrogen bereaksi dengan berbagai macam logam bila dipanaskan dan menghasilkan hibrida logam MH8 walaupun tidak stoikiometri. Contoh TiH. Dengan aksi motor listrik, H2 dapat terdisosiasi sebagian menjadi atom-atom khususnya pada tekanan rendah. Ini bisa menjadi sumber unsur yang reaktif dan memungkinkan penggabungan dengan unsur-unsur lain seperti Sn dan As yang sesungguhnya tidak bereaksi secara langsung dengan H2. Reaksi antara N2 dan H2, 3H2 ditambah N2, 2NH3. Namun demikian reaksi ini sangat lambat dan campuran N2 dan H2 masih tetap tak dapat ditentukan dengan pasti. Manipulasi temperatur dan tekanan dan penggunaan katalis menjadi esensial untuk memperoleh. Contoh yang kedua, interaksi antar permukaan katalis dan H2 akan memperlemah ikatan dan membantu pemutusan
putusan ikatan H dengan H untuk skala industri hidrogenasi dari sejumlah besar senyawa-senyawa organik tak jenuh berlangsung pada permukaan logam seperti Ni, Pd, dan Pt. Penggunaan katalis homogen menjadi semakin meningkat dan penting, misalnya pada reaksi berikut. Teman-teman bisa lihat, ini reaksinya. Selanjutnya yaitu ikatan EH polar dan non-polar. Pada senyawa-senyawa tipe EH, ini sama dengan unsur apa saja sebagai hidrida. Perbedaan harga elektronegativitas antara E dan H menyatakan bahwa ikatan EH bisa polar atau non-polar, yang mana hal ini cenderung mensyaratkan adanya H atau paling tidak H. Untuk H, X sama dengan 2,2 dan sejumlah ikatan EH, di mana E adalah unsur blok P, misalnya BH, CH, SI, H, PH adalah non-polar. Oleh karena logam-logam ini elektropositif, maka atom H dalam ikatan MH membawa muatan parsial 6. Sebaliknya, oleh karena N, O, dan F adalah unsur-unsur yang lebih elektronegatif dibanding H, maka atom-atom H di dalam ikatan N, H, O, H, dan F dengan H membawa muatan parsial 6. Lingkungan molekuler dari ikatan EH juga mempengaruhi magnitudo dari dipol ikatan dan sifat-sifat yang berhubungan dengan ikatan. Hal ini ditunjukkan oleh perbandingan harga-harga pK untuk CH3 CO2H yaitu 4,75 dan untuk CF3 CO2H sama dengan 0,23. Ini ikatan hidrogennya, guys. Interaksi ini terjadi antara satu atom H yang terikat kepada satu atom elektronegatif dan satu atom elektronegatif yang memiliki pasangan elektron bebas, misalnya XHY, di mana atom Y bisa sama atau tidak sama dengan X. Untuk terjadi interaksi ikatan hidrogen, atom X tidaklah harus sangat negatif. Teman-teman bisa lihat di slide dia punya ikatan. Ion hidrogen. Jadi ion dari hidrogen itu proton. Energi ionisasi hidrogen H2 ditambah H+ tambah elektron min sebesar 1312 kJ. Harga ini cukup tinggi untuk menghambat terjadinya ion H+ pada keadaan biasa. Namun demikian, proton terhidrasi atau ion oksonium H3O adalah suatu spesies yang penting dalam larutan aqueous, di mana delta H Ag sama dengan negatif 1901 kJ mol. Ion H3O adalah suatu spesies yang telah ditentukan dengan baik secara kristalografi yang dikarakterisasi dalam berbagai macam garam. Bila kristal suatu senyawa bertumbuh dari satu pelarut, maka kristal tersebut mengandung pelarut terkristalisasi. Jika pelarut adalah air, maka senyawa dimaksud adalah suatu hidrat. Rumus dari senyawa tersolvasi menurut perbandingan molar yang mana terdapat pelarut terkristalisasi, misalnya CuSO4 5H2O atau tembaga. Yang terakhir adalah pengaruh ikatan hidrogen. Spektrum IR dari suatu hidrat
alkohol atau asam karboksilat menunjukkan suatu serapan karakteristik sekitar 3.500 cm. Perluasan tipikal dari pita serapan ini dapat dijelaskan dengan keterlibatan atom hidrogen OH dalam ikatan hidrogen. Dalam hal ini di mana kita dapat membandingkan frekuensi regangan dari molekul yang sama dan tanpa keterlibatan ikatan hidrogen, misalnya air cair dan air uap. Satu pergeseran kebilangan gelombang yang lebih tinggi dapat diobservasi sebagai hilangnya ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen juga menyebabkan titik lebur dan titik lidi NH3, H2O dan HF lebih tinggi dibanding harga yang diharapkan. Bila membandingkan sifat bawaan senyawa-senyawa tersebut, adanya ikatan hidrogen memberikan dampak yang penting pada struktur padatan senyawa-senyawa, misalnya pada es dan asam-asam karboksilat. Struktur kalian padat dari beberapa asam-asam karboksilat sederhana lebih kompleks dibanding senyawa-senyawa sederhana lainnya. Bagian padat dari diagram packing, keadaan padat untuk asam format deuterasi yang mana orientasi dari molekul DCO2D menyebabkan pembentukan jaringan ikatan hidrogen yang lebih kompleks dibanding suatu dimer sederhana. Syukur keadaan padat dari asam-asam sama kompleksnya. Oke guys, sekian materinya. Terima kasih. Di awal kan guys, saya sudah bawakan pantun. Jadi di akhir pantun juga. Burung merpati terbang tinggi mencari makan di sawah. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Thank you guys.